Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf dan mohon izin saya off-kan video karena sedang double zoom dan sedang ada live YouTube juga untuk acara kantor. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali dan bangga dengan program kerja dari IKAS NAM di bawah komando Budian dan Pak Agus serta tim. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan barokah untuk adik-adik yang mau lulus maupun yang sudah lulus tapi belum bekerja ataupun yang sudah bekerja tetapi mungkin ingin mendapatkan karir yang lebih baik ya. Kemudian salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dikumpulkan di yaumil akhir bersama dengan beliau dan para pengikutnya. Baik teman-teman sekalian, saya hanya ingin menyampaikan sebuah motivasi saja kepada teman-teman bahwa setelah saya perhatikan, insya Allah teman-teman dari kemahasiswaan ini, baik Pak Budian, Pak Agus, dan teman-teman dosen, teman-teman alumni, sudah sangat sering share informasi tentang lowongan pekerjaan di berbagai unit, di berbagai tempat, terutama yang ada di Indonesia, Jawa Timur, Madura, Bangkalan, dan sekitarnya. Nah, saya melihat sebuah fenomena bahwa terkadang mahasiswa ini memiliki sebuah pemikiran yang mohon maaf, mungkin ya ada yang menyampaikan bahwa ini adalah pemikiran primitif, tetapi sekali lagi mohon maaf kalau ada yang mungkin kurang berkenan, bahwa selama ini kadang-kadang mahasiswa, alumni, ataupun keluarga orang tua itu mempunyai pola pikir begini, oh yang penting anak saya ini ngumpul gitu ya, ngakan seperti ngumpul gitu ya. Ataupun berapapun penghasilannya yang penting saya bisa melihatnya tiap hari bekerja gitu ya. Nah, pemikiran ini yang mungkin perlu kami luruskan ya, memang masing-masing orang punya hak ya Budian ya, punya pilihan hidup ya, mau bekerja di mana sebagai apa itu adalah pilihan hidup, tetapi kami dari dosen, dari pendidik, dari pimpinan tetap ingin mempunyai kewajiban untuk mengingatkan, mengarahkan ya, supaya teman-teman ini bisa hidup lebih layak, bisa memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita harus berpikir out of the box. Out of the box ini artinya kita berpikir di luar kebiasaan, di luar hal yang lumrah gitu ya, seperti itu. Ini butuh sebuah tekad, butuh sebuah effort, butuh sebuah support system yang baik gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya lihat Mas Sohib sama Mas Roni gitu ya, yang beliau berdua ini waktu kuliah dulu juga sebagai motor dari Badan Eksekutif Mahasiswa, aktif di organisasi kemahasiswaan ya. Attitude-nya juga saya lihat baik. Ini menjadi contoh bahwa mereka berpikir out of the box gitu ya. Di saat yang lain mungkin bekerja di daerahnya masing-masing, mereka berkenan dan memiliki motivasi untuk bekerja ke luar negeri, tentunya untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan yang lebih baik, pengalaman yang lebih baik, yang nanti akan diceritakan kepada adik-adiknya. Ini mungkin teman-teman yang perlu kami sampaikan, supaya kita memiliki effort atau daya juang yang luar biasa, sehingga kita tidak hanya berpikir bahwa kita akan kembali ke desa, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Memang ada masanya itu, suatu saat kita akan kembali, tetapi mumpung kalian masih muda, mumpung kalian masih bisa berkarya, mumpung tenaga kalian masih luar biasa, mumpung kalian mungkin masih belum punya keluarga, ayolah cari pengalaman yang seluas-luasnya, cari pengalaman yang sebanyak-banyaknya, sehingga nanti kalian akan kembali dengan memiliki pengalaman yang luar biasa ya. Artinya kalau kalian kemudian nanti setelah punya pengalaman kerja di rumah sakit yang internasional ya, bekerja di luar negeri, kemudian bekerja di rumah sakit yang besar, suatu saat kemudian kalian kembali ke daerah masing-masing, membuka praktek mandiri, tentunya akan memiliki keahlian yang luar biasa, memiliki pengalaman yang luar biasa, sehingga kalian akan menjadi perawat yang siap bersaing dengan perawat yang ada di sekitar, atau tenaga kesehatan yang ada di sekitar. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Mas Sohib dan Mas Roni yang telah berkenan hadir pada hari ini secara daring. Semoga Mas Sohib dan Mas Roni serta seluruh alumni NHM ini akan menjadi orang-orang yang sukses, barokah dunia dan akhirat. Jangan lupa kalau pulang ke Indonesia, mampirlah bermain-main
nanti kita ngopi bareng di sekitar kampus ya. Semoga, Pak. Kangen, iya, kangen sebenarnya ya lihat kalian berdua ini sudah terobati kangen saya ini. Senang sekali. Artinya dulu kalian waktu jadi mahasiswa sering kami suruh, sering kami perintah, sering kami, ya mungkin pernah kami marahi juga. Tapi itu adalah bagian dari proses ya Mas ya. Dan Alhamdulillah hari ini kalian sudah menikmati semuanya seperti itu. Doa kami untuk kalian semua dan juga adik-adiknya nanti sukses dunia akhirat, barokah dunia akhirat ya. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar IKA Stikes NHM meraih peluang kerja ke luar negeri, kemudian menapak sukses untuk masa depan, ini akan berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi seluruh alumni. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Pak Hasin selaku Ketua Stikes Udayusada Madura. Ini mohon izin Pak Hasin tidak bisa terus standby dengan kita karena beliau ada. Budian izin live ya Budian ya Pak Agus ya. Bapak. Terima kasih banyak Pak Hasin. Jangan lupa dokumentasinya Budian. Siap Pak Hasin, siap. Siap Bapak. Bagus, jangan lupa dokumentasinya. Ya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan sekaligus membuka kegiatan kita hari ini dari Ketua Stikes Udayusada Madura. Berikutnya saya persilakan kepada Pak Agus selaku K-Unit dari alumni untuk memberikan sepatah dua patah kata, banyak patah kata juga diperkenankan, Mas. Terima kasih banyak Pak Agus atas perkenanan hadirnya, walaupun hari ini banyak sekali ya jadwal Zoom meetingnya. Dipersilakan Pak Agus. Siap Budian. Wah, mohon maaf ini harusnya Budian yang sambutan ini. Ya, terima kasih Budian. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya. Mas Sohib, Mas Roni, ya Allah. Ya, saya nggak banyak bisa menyampaikan apa yang harusnya disampaikan. Intinya kepada adik-adik sekalian yang dalam saat ini berada di posisi tingkat akhir. Ini sekarang kita dihadapkan oleh alumni kita, murni alumni kita ya. Mas Sohib, Mas Roni, dan mohon maaf kalau saya buka aib mereka. Coba lihat di kamera saja, coba dari cara mereka duduk, bahasa tubuh mereka, kira-kira menurut kalian dulu waktu mereka masa muda ada kenakalan nggak? Pastinya nggak ada. Pastinya nggak ada. Saya lihat, saya membaca, saya merasakan anak-anak yang mohon maaf agak arogan dulu ketika kuliah, agak foya-foya terlebih dahulu, kemudian agak apa istilahnya ya, buat megawat lah istilahnya. Itu malah sekarang banyak yang belum mendapatkan pekerjaan. Kalaupun mendapat, paling pekerjaannya yang ya mungkin secara notabene masih ada yang lebih baik. Dan saya buka aib Mas Sohib sama Mas Roni ini kepada adik-adikku sekalian semuanya. Saya menjadi saksi mereka berdua. Mereka berdua ini adalah tipikal orang yang santun. Santun sekali, saking santunnya itu sampai punggungnya Mas Sohib tuh kalau ketemu sama orang yang lebih tua tuh sangat nunduk sekali gitu ya. Mas Roni ini saya dulu juga ketua kelas ya di kelas C ya. Dan kedua-duanya ini BEM, bahkan yang Mas Roni ini adalah Presma dulu, presiden mahasiswa kita dulu. Ya, jadi dari mereka kita bisa mengambil hikmah bahwasannya banyak sekali orang-orang yang mungkin proses dulunya itu santun, proses dulunya itu enggak neko-neko, proses dulunya itu enggak nyeleneh dan lain-lain, itu angka kesuksesannya itu lebih tinggi daripada mahasiswa yang mungkin ya yang saya sampaikan di awal tadi, agak megawet gitu ya. Benih kendaraan punyanya dia tapi punyanya orang tuanya dibawa ke sana kemari, memamerkan kekayaan mereka. Nah, kalau sudah kayak gini kan apa ya, malu lah istilahnya. Ini kalau secara ekonomi ya mungkin saya tahu Mas Roni, saya tahu Mas Muayyan, ya mereka bisa dan bahkan sangat cocok banget untuk dijadikan role model bagi kita. Dan dulu saya ingat betul tahun 2019 itu ketika kita apa istilahnya ya, perpisahan lulusan itu kita sempat bikin slogan
tahun 2019 itu Pancasatria siap mendunia gitu ya. Dan sekarang 2021 sudah bukan siap mendunia lagi, tapi NHM mendunia sekarang. Ini sudah dibuktikan oleh Mas Soheb dan Mas Roni. Bahkan sekarang kita juga dapat info Nurse Ulfa ya, yang calonnya Mas Roni juga sekarang diterima di Jepang ya Mas Roni ya, di Tokyo ya. Jadi sekarang kita sudah memiliki 3 lulusan, insya Allah nanti akan di Jepang semuanya. Nah, harapan saya sama teman-teman yang lain silakan bisa dijadikan contoh mereka. Syukur-syukur setelah acara ini ada yang japri Mas Soheb, ada yang japri Mas Roni. Ya minimal tanya gimana caranya biar lolos ke Jepang, gimana caranya prosesnya agar kami bisa kerja di Jepang, gitu ya. Karena memang mohon maaf secara notabene di Madura ini proyeksi dianggap kesuksesan itu masih dalam kategori PNS. Ya, masih. Dan jangankan kalian ya, saya aja kemarin pulang ke Sampang ditanya, PNS-nya di mana kamu sekarang? Ya saya jelaskan bahwasanya tujuan saya nggak harus PNS, walaupun memang di Madura rata-rata kesejahteraan itu sampai sejauh ini masih digambarkan dengan suksesnya menjadi PNS. Namun ternyata masih banyak loh rezeki-rezeki yang lain yang harus kita jadi PNS, gitu ya. Terus ya benar kata Pak Asin tadi, ya silakan merantau lah teman-teman. Salah satu kita ini akan menjadi sukses ketika kita tidak berdiri di satu tempat, dalam artian merantau. Kalau kita orang Sampang ya minimal kita ke Bangkalan. Kalau orang Bangkalan minimal kita ke Surabaya. Intinya jangan di tempat daerah kita lahir. Ya, tapi ingat jangan lupa juga dengan orang tua, tetap koordinasi, minta restu juga ya, karena memang restu orang tua itu sangat berdampak sekali ke kesuksesan dan ke kegiatan kita selanjutnya, seperti itu ya. Mungkin itu saja dari saya, Budian. Mohon izin secara pribadi kami sangat mengapresiasi sekali 2 person ini. Mungkin untuk yang Mbak Ulfa yang diterima di Tokyo mungkin tahun depan ya nanti bisa menjadi pembicara untuk kegiatan yang sama. Terima kasih. Itu saja dari saya. Selamat Mas Muayyan, aman ya? Gak ada COVID di sana ya? Ada tapi enggak banyak, Pak. Iya. Siap. Oke, terima kasih, Budian. Terima kasih banyak Pak Agus selaku Kepala Unit dari alumni Stikes Muda Husada Madura. Tanpa beliau mungkin kegiatan kita pada kesempatan hari ini tidak bisa berjalan tentunya ya, karena jangan merendahkan gitu Budian. Ini Budian semua nih yang ngurusin Budian semua sama teman-teman kita. Kalau sejak prokernya Ika ya, tertib, kemudian progresnya juga luar biasa ini berkat Pak Agus ini. Baik, sebelum kita memulai, tadi kita sempat membuka tapi belum membaca doa ya. Ada baiknya kalau misalnya kita memulai kegiatan pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah supaya kegiatan kita lebih dimudahkan dan dilancarkan serta memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya menginjak ke sesi yang kita tunggu-tunggu, namun sebelumnya saya harus membacakan terlebih dahulu terkait dengan biodata atau kurikulum vitae dari Mas Roni dan Mas Sohib. Boleh dibantu Mbak Amirza atau Kak Nurse Ucup? Ya, yang pertama saya bacakan kurikulum vitae dari Mas Roni, nama lengkapnya Muhammad Roni. Ya, mohon maaf ya, statusnya sebenarnya sudah ada yang punya gitu, jadi. Dan yang punya juga yang mau berangkat ke Jepang juga Bu. Mohon maaf, mematahkan hati bagi yang lain. Oke. Lahir di Bangkalan 1 Februari 1995 ya, cukup muda untuk mendulang kesuksesan ya, dan masih di usia cukup muda untuk berani mengambil keputusan dan melangkah jauh ya. Alamat lengkapnya di Dusun Jatipoon, Desa Larpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan gitu ya. Siapa bilang ya anak daerah cuma bisa di sekitar daerahnya saja, ini
jadi contoh ya bagi pemuda bahwa putra daerah pun bisa ya, mau asalkan mau dan rasa mampu ya. Jadi tidak hanya berkenan di daerah kita saja. Kemudian nomor HP-nya bisa dicatat. Nah, untuk pendidikan formalnya dari tahun 2002 sampai 2008 Mas Roni ini mengenyam pendidikan di MI Hidayatul Ulum, kemudian melanjutkan ke SMP Hidayatul Ulum, baru di periode berikutnya di tahun 2011 merupakan siswa dari SMKN 1 Arusbaya, kemudian setelah menjadi alumni mengenyam pendidikan di sekolah kita tercinta di kampus Tikes Mudia Husada Madura. Untuk kegiatan non akademisnya ya, di sini memang saya seperti yang sudah disampaikan Pak Hasin dan Pak Agus tadi bahwa Mas Roni dan Mas Sohib ini aktif di organisasi kemahasiswaan Tikes Mudia Husada Madura sejak tahun 2014 sampai sekarang. Ini sebagai pengurus di Joker Improvement ya, ini community ya yang terbentuk dari Sivitas Mudia Husada Madura sendiri, mahasiswa Mudia Husada Madura sendiri yang punya entrepreneur oriented ya. Berikutnya di tahun 2018-2019 mengenyam pendidikan ya non formal, kursus bahasa Jepang. Kita memang kemarin itu ada MOU dengan Universitas Muhammadiyah Malang, nanti bisa dijelaskan oleh Mas Roni secara terperinci dan Mas Sohib, sehingga kemudian nanti membawa kemampuan bahasa Jepang, dan ini juga ada self development-nya sendiri ya. Jadi selama sekolah, selama kuliah ada hal yang dikembangkan, yaitu skill mempergunakan komputer, yaitu bahkan merakit komputer, memprogram komputer dan jaringan LAN, selain memiliki skill bahasa lain yaitu bahasa Jepang. Untuk riwayat organisasinya, ya saya ingat sekali, sejak tahun 2015 sampai 2016 sudah menjadi wakil Badan Eksekutif Mahasiswa Tikes Mudia Husada Madura, dan di periode berikutnya akhirnya terpilih menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Tikes Mudia Husada Madura, dan sampai sekarang menjadi pengurus di Joker Improvement. Pengalaman kerja fresh graduated ya, langsung bekerja di Rumah Sakit Hoto Shibata, Kaisenta, Kota Shibata, Prefektur Niigata, Jepang. Ya, langsung ya, jadi nggak ada bahasa jeda gitu ya. Sosial medianya boleh di follow nih, akun Facebooknya di nama akunnya Muhammad Roni, kemudian nama Instagramnya Muhammad_Roni, kemudian lainnya ini bisa langsung di screenshot ya, atau bisa langsung di potret. Kalau ada adik pakai Zoom kayaknya lebih enak kalau langsung di screenshot ya. Jadi nanti bisa dikomunikasi melalui sosial media beliau untuk bertanya-tanya lebih lanjut terkait dengan program yang dijalani beliau saat ini, sehingga bisa sampai di Niigata, Jepang. Terima kasih Mbak Mirza. Berikutnya mungkin bisa ke kurikulum vitae-nya Kak Sohib. Ini lumayan banyak ya, padahal rencana kita kuotanya cuma 100 ya, ini bisa tembus 120 nih, luar biasa pengurus IKA. Oh iya, jangan lupa ya, nanti ada beberapa hal yang supaya nanti dalam pelaksanaan kegiatan webinar kita ini jadi lebih tertib. Mohon nanti dari pengurus IKA bisa di-share untuk peraturan dalam keikutsertaan webinar kali ini. Terkait dengan sertifikat yang akan dikeluarkan, nanti dari panitia akan mengeluarkan linknya untuk pengisian sertifikat, tapi ini nanti waktunya tidak bisa kami umumkan ya, akan diberikan random di kegiatan, sehingga nanti hanya yang bersedia hadir hingga akhir, maka bisa mendapatkan sertifikat. Boleh sambil di-share di kolom chat ya, sambil lalu saya bacakan, sambil lalu menunggu juga terkait dengan share screen dari kurikulum vitae-nya Mas Sohib. Untuk peraturan webinar kita, yang pertama, seluruh peserta wajib mengubah nama di Zoom Meeting Room dengan format semester, _prodi, _nama peserta. Kemudian, menggunakan pakaian yang bebas, rapi, dan sopan,
mengaktifkan video selama Zoom meeting room berlangsung. Kemudian seluruh peserta wajib menonaktifkan audio atau di-mute, nanti akan diberikan sesi khusus untuk pertanyaan, boleh melalui chat pertanyaannya atau nanti boleh dialog interaktif jika memungkinkan waktunya bisa langsung bertanya kepada narasumber. Berikutnya, bagi yang ingin bertanya tadi ya sudah saya sampaikan, ada 2 metode. Yang pertama melalui bisa dituliskan namanya, prodinya, semester berapa, dituliskan pertanyaan melalui kolom chat, kemudian nanti di akhir kegiatan link absensi akan dibagikan. Baik, saya bacakan kurikulum vitae dari Mas Sohibul Muayyan. Kelahiran Sampang, tanggal 20 Januari 1996, ini 1 tahun saja ya jarak lahirnya dari Mas Roni, ya tapi kemana-mana udah kalah kopelan ya gitu. Kalau Mas kalau Mas Sohibul Muayyan ini statusnya apa? Taken atau masih lajang? Terbuka able gitu ya. Riwayat pendidikannya di SD Montor 1, kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Mambaul Ma'arif ya. Kalau nggak salah ini sekaligus pondok pesantren ya Mas Wahib ya. Begitu juga dengan MA-nya di Mambaul Ma'arif, akhirnya melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tingginya di S1 Keperawatan Stikes Mudia Husada Madura. Untuk riwayat pendidikan akademiknya memiliki sertifikat terapi komplementer ya terkait dengan bekam di Joker Improvement. Kemudian sertifikat ESQ-nya ini lengkap ya, mulai dari karakter building ya sampai total action. Memiliki sertifikat hipnoterapi dan empowering ya. Kemudian di sini dari zaman kuliah dulu memang mahir banget menggunakan desain grafis ya, sehingga kalau misalnya ada karya brosur kemudian pamflet itu tak lain dan tak bukan kebanyakan kalau enggak karyanya Mas Sohib, karyanya Nurse Ucup, kalau enggak Mas Pram gitu ya. Sudah bisa diidentifikasi. Berikutnya ini ya kemudian terkait dengan cita-citanya akhirnya full effort untuk bisa memiliki kemampuan bahasa Jepang hingga levelnya kemarin itu levelnya N4 ya, tapi saya tahu kemarin sampai ikut ujiannya sampai N3 loh. Jadi kalau di JLPT, kalau di Jepang itu kalau kita kan kenalnya kalau dalam bahasa Inggris kan ada TOEFL atau IELTS. Nah, kalau bahasa Jepang itu strata kemampuan skill bahasanya itu ikutnya di JLPT levelnya itu dari N5 yang terendah sampai N1. Kemudian keahlian yang dimiliki ya jelas sebagai perawat harus memiliki ilmu kesehatan keperawatan, mengoptimalkan komputer, desain grafis jagonya, video editor, animasi dan audio editor ya. Bisa di-follow nanti, harusnya ini ada akun YouTube-nya supaya adik-adiknya bisa follow ya, bisa jadi subscriber ya, membantu Mas Sohib untuk terus berkarya melalui akun YouTube-nya. Kemudian memiliki kemampuan terapi komplementer, public speaking-nya juga, dulu ikut UKM public speaking ya. Kemudian bisa berbahasa Jepang pasti, kalau nggak bisa berbahasa Jepang nggak bisa komunikasi sama pasiennya di sana ya. Nah, pengalaman organisasi ini kopelan sama Mas Roni, mulai dari pengurus BEM ya dari tahun 2015, kemudian pengurus FOSMA juga, aktif di FOSMA, ngerangkap juga di pengurus Sigap 118 di periode 2016-2017, kemudian tergabung di pengurus IKA Mawa ya, IKA Sampang ya, periode 2018 sampai 2019 sampai sekarang. Jadi tetap memberikan kontribusi kepada daerah masing-masing ya. Jadi asasnya memang kebermanfaatan ya memang Mas Roni dan Mas Sohib. Oke, nanti untuk pengalaman praktek klinik dan pengalaman kerjanya bisa dibaca oleh adik-adik ya. Ini biar kita menyikat waktu, tapi kita nggak ganggu ya Mas Sohib dan Mas Roni ya. Hari ini piketnya, shiftnya jam berapa? Sekarang Yasumi. Oh Yasumi Des. Oke. Baik, supaya lebih
leluasa adik-adiknya supaya nggak hanya dengar cuap-cuap saya saja, dipersilahkan kepada Mas Rodi dan Mas Sohib untuk mempresentasikan ya kira-kira pengalamannya selama ini bisa sampai ke negara Jepang di prefektur Niigata seperti apa ya. Kochira koso yoroshiku onegai shimasu. Mas. Ya, pertama mulai dari selaku mantan presiden, mungkin saya tidak bisa mendahului Mas Roni untuk menjelaskan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Itu sebelumnya Warahmatullahi wabarakatuh. Buya, terima kasih banyak Pak Agus. Saya tidak menyangka Buya Di sini ada Pak Dedek loh. Di sini ada Pak Pak Dedek juga loh, serta teman-teman mereka gabung di Zoom meeting. Iya, sebelumnya kita nggak tidak terlalu tidak menyangka ya kalau acaranya seformal ini. Ini juga sebagai karena di sini kita kerja monoton, kerja belajar ini juga sebagai dalam tanda kutip hiburan buat kami, pengalaman buat kami yang mungkin udah lama kita nggak seperti ini Bu ya, agak canggung. Ya. Tapi by the way makasih loh ya Mas Rodi sama Mas Sohib ya. Bukan canggung, itu lupa sama bahasa Indonesia Bu. Karena udah kebiasaan Jadi sama bahasa polyglot Jepang. ya dengan terbiasa dengan bahasa Jepang. By the way ini kita mau ngucapin terima kasih ya sampai seragam IKA-nya dibawa ke nggak lupa dibawa kemanapun berangkat. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Budian, Pak Agus, dan juga Pak Dede ya yang ada di sini. Dan juga kita berdua itu sebenarnya sangat kangen nih istilahnya Bu. Abah, Umi, Pak Hasin itu semua ingin sekali bertatap muka, berbicara panjang lebar tentang ya masa-masa kuliah dulu, masa sekarang, apa sih hubungannya seperti itu Bu. Cuma mungkin waktu yang nggak bisa, perbedaan waktu juga antara Indonesia dengan Jepang kayak gitu. Baik, mungkin langsung saja ya di pembahasan. Sebenarnya bukan pembahasan nih, maunya kita berdua itu sebenarnya sharing, tapi acaranya udah formal. Oh, nggak apa-apa. Dejavu des, kita santai deh, chat aja, chit chat biasa aja, Mas Rodi. Nggak usah sungkan, nggak apa-apa. Ya. Dipersilahkan kok sama Pak Agus kok, boleh non-formal. Ya Bu, pertama-tama kita ingat cerita dulu Bu ya, tahun 2018 setelah wisuda, sebelum wisuda malah sama Budian mungkin bisa sambil flashback juga Bu ya. Kita pergi ke UMM di Malang sama Mas Sohib sama adik-adik. Dulu kalau nggak salah ada 5 orang Bu ya. Iya, ada dari Mas Yuda. Mas Yuda juga dari TLM juga waktu itu. Yang saya ingat tuh ada dulu agak gemuk, ada Ayu, gemuk siapa namanya? Robert dia kalau nggak salah. Dulu itu kita pergi ke job fair di Malang, di Universitas Muhammadiyah Malang. Setelah itu timbullah kebimbangan. Ini kita mau lanjut di Indonesia atau ada peluang nih keluar, yaitu kemana, ke Jepang. Saya juga belum berpikir memutuskan, kita berdua belum tahu Jepang itu seperti apa dan bahasa Jepang itu seperti apa. Karena memang dari pribadi kita berdua tidak ada background bahasa Jepang, tidak ada background masalah Jepangan. Mungkin kalau anime dulu pernah nonton kayak Naruto kayak gitu-gitu, mungkin Doraemon itu, tapi berbahasa Indonesia kayak gitu, jadi nggak terlalu signifikan masalah Jepang. Nah setelah itu kita konsultasi ke orang tua dan juga ke Pak Hasin waktu itu ya, ke Abah, Pak Hasin dan juga Budian, gimana sih enaknya ini karena galau gitu. Masalahnya itu waktu itu galau, ini gimana mau lanjut di Indonesia apa ke Jepang. Nah
Jepang sendiri itu seperti ini, dengan sistem rumah sakit atau hospitalnya seperti ini. Ada short time, day service, sama nursing home. Short time ini atau dalam bahasa Jepangnya itu sotoste ini bacanya ya, sotoste. Bahasa Inggris yang dijepangkan jadinya seperti ini, Budian. Kemudian mungkin sudah paham. Ya, itu aksaranya katakana ya. Ya, ini bahasa serapan. Sotoste itu pasien yang datang hari ini, bisa jadi besok pulang, bisa jadi 1 minggu kemudian pulang, bisa jadi 1 bulan pasien itu pulang. Sedangkan di sini, day service ini, pasien yang sehari datang, sehari itu pulang. Juga pulang. Kalau yang nursing home ini, pasien yang sudah selamanya sampai selamanya yang nggak bisa bergerak. Pasien ini udah nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kebutuhan dasar manusianya kita murni membantu semua, entah itu dengan kondisi pasien ini kateter kah, atau apa ya istilahnya. bisa bergerak Pokok intinya tidak bisa bergerak sama sekali, itu ada di sini, nursing home. Memberikan pelayanan berkualitas gitu ya di sisa hidup beliau begitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi ya, dari semua pasien ini, dari 2 ini pasien kisaran umur 80 ke atas, 90, ada yang pasien saya itu ada yang 104 umurnya. Itu masih bisa berjalan, masih bisa bugar lah istilahnya, tapi dengan kondisi pemikiran yang sudah gak karuan kayak gitu. Jadi psikisnya yang sudah tidak normal. Sedikit menambahkan ya, jadi di Jepang itu setiap rumah sakit pasti memiliki lembaga-lembaga yang namanya sotoste atau day service atau nursing home. Jadi pasien-pasien yang di rumah sakit karena dari pihak keluarga sibuk bekerja, jadi pasien itu tidak dipulangkan sama keluarga, tidak dijemput pulang. Jadi rumah sakit yang memutuskan pasien ini harus ke day service atau ke sotoste atau ke nursing home. Kalau itu juga ada konsultasi bersama keluarga. Ini pasiennya harusnya di sotoste, kamu harus jemput untuk waktunya itu antara sotoste dan keluarga itu nanti ada sodang lagi, ada diskusi lagi untuk pasien. Sudah lupa ya bahasanya ini antara bahasa Indonesia mau pakai bahasa Jepang, jadi saya eksplisit keluar. Bahasa Madura, bahasa Jepang, bahasa Lampung juga ini ada kamar. Jadi poligot ya. Vicky Naki kalah ini. Mas Roni, Mas Sohib kalau mau pakai bahasa Jepang nggak apa-apa, saya ngerti kok. Siap Pak, siap. Kebetulan saya sama Roni ini ada di sotoste, ada di sini. Yang membedakan antara Indonesia dan Jepang, menurut kami itu di pasiennya. Pasiennya itu lebih kooperatif banget. Disuruh minum obat, mau nurut banget. Disuruh rehabilitas, itu nurut banget. Sangat kooperatif banget. Mungkin beda budaya mungkin. Budayanya sebenarnya. Yang bikin kita mudah untuk memberikan instruksi ke pasien itu, pasiennya nurut banget. Oke, gambarannya seperti ini ya. Kita gambarannya menyiapkan kebutuhan dasar manusia, entah itu dari makan, minum, obat, ofuro, mungkin kemudian ngerti ya ofuro. Mandi tapi pakai bathtub gitu ya. Ya, seperti itu. Terus kebanyakan di Jepang itu yang paling banyak pasien itu adalah pasien yang ini kateter, yang harus kita benar-benar kontrol input outputnya seperti apa. Kalau di Jepang sendiri selama dia kedua kakinya ini masih ada kemampuan untuk bergerak begitu, jalan sampai dia benar-benar ada nilai 0 kayak gitu, baru dia kursi roda. Jadi ada pengukuran terlebih dahulu ya terkait dengan kemampuan bergeraknya, baru kemudian diarahkan mendapatkan pelayanannya seperti apa, begitu ya Mas Rani? Mampu sendiri atau mampu atau tidak mampu, apa harus dibantu seperti itu. Sedikit menambahkan juga,
eh, semua data pasien yang mau masuk di ruangan kita atau suatu stay tadi itu datanya bisa dilihat, ada aplikasi sistem yang menurut kami itu unik. Semua data pasien bisa diakses di situ, sudah tidak menggunakan buku-buku lagi. Pasien A misalkan dengan riwayat sangat detail banget dari rumah sakit sudah diinput dan bisa dilihat dari ruangan kita. Gitu. Jadi Biasanya kita nggak bingung. Dan kita langsung menggunakan print. tablet kayak gitu. Oh ini pasiennya seperti ini. Berarti tapi gadgetnya itu hanya dipakai di ruangan ya, jadi Ya. enggak Nggak karena ada medical record-nya juga masing-masing pasien di situ. ada ID-nya juga untuk bisa masuk dan melihat itu. Tapi apa ya, kelemahan kita itu kan Nggak harus bisa baca kanji. Iya, kanji. Kadang oh ini kanji apa, ini nggak paham, kita pakai terpaksa juga pakai Google Translate karena Jadi kanji itu banyak cara bacanya ternyata setelah sampai. Banyak maknanya. Mungkin buat adik-adik yang nggak, mungkin kalau misalnya ada beberapa yang ini kok seorang Mas Wahid sama Mas Roni yang udah berangkat aja masih kesulitan untuk baca kanji ya, karena memang dalam bahasa Jepang itu ada 3 aksara, ada aksara hiragana, ada katakana sama kanji. Kalau hiragana itu biasanya dipakai yang paling dasar, memang base-nya itu memang adalah bahasa tulisan Jepang asli. Jadi ya memang kata-kata yang memang berasal murni dari bahasa Jepang sendiri itu penulisannya pakai hiragana. Sedangkan kalau kanji itu pemakaiannya semua daerah Asia Timur seperti Cina, Jepang ya, Taiwan itu juga pakai aksara kanji, tapi uniknya kanji itu satu kanji bisa beberapa makna. Itu yang membuat kadang sulit bagi bagi pembacanya ya, bagi orang-orang yang belajar. Sedangkan aksara katakana sendiri itu aksara yang biasanya digunakan untuk kata-kata serapan. Bahasa Inggris tadi itu ditulisnya pakai katakana, atau bahasa lainnya jadi bahasa serapan. Itu mungkin pengantar dari saya. Dipersilakan kembali Mas Roni dan Mas Wahid. jangankan orang asing kita ini sudah belajar bahasa Jepang. Orang Jepangnya aja kadang nggak bisa baca kanji. Yang jadi menarik itu Bu, orang Jepang yang sudah lansia itu tetap belajar. Iya. Itu yang bikin apa ya? Kok bisa berpikir seperti itu? Tetap bawa buku, nulis-nulis, belajar, baca koran dengan umur yang 90 ke atas 100 itu kan udah secara logika mau ngapain lagi sih masih belajar kayak gitu kan. Tapi itu interest buat mereka ya. Bahkan kalau saya nonton serial drama Jepang gitu di kereta pun gitu ya, masih baca ya. Monggo dipersilakan dilanjutkan Mas Roni, Mas Wahid. Lanjut mungkin ya.